Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, gerakan 1000 tangan palsu ITS bersama Udinus bantu penyandang tunadaksa. Oke Bu Menik, ini untuk gerakan ini nih akan ditargetkan di kota mana saja nih? Tadi kan Jawa Tengah ya, apakah selain kota Semarang ada mana saja nih? Baik Mbak Nadia, jadi tadi sebelum tindak lebih lanjut terkait kita mengumpulkan database, itu kita sudah berusaha berkomunikasi dengan YPAC dan HWDI itu tadi. Nah ternyata kebetulan antusias mereka sangat baik sekali, tinggi sekali, bahkan sudah merequest semisal di luar Jawa Tengah seperti itu. Jadi ini menjadi motivasi dan semangat juga, semoga kolaborasi kegiatan ini nanti bisa berjalan baik. Berarti diminati banget gitu ya Bu ya, bahkan sampai yang menanyakan nih kalau di luar Jawa Tengah boleh atau tidak gitu ya. Oke, baik, kalau dari Pak Joko nih Pak, ini akan didistribusikan di mana saja nih Pak Joko? Apakah di kota lain juga nih atau di Jawa Timurnya di kota mana saja Bapak Joko? Ya, jadi sebenarnya memang saat ini kami masih berpusat di Surabaya dan di Semarang ya dalam rapat dengan Udinus. Jadi sebenarnya itu kami pengen distribusi nasional Mbak Nadia. Maksud kami dengan open source itu adalah akan ada banyak perguruan tinggi atau bahkan banyak desainer atau banyak pemerhati atau penghobi itu yang juga mendownload punya kami, ya kemudian bisa membantu desain juga dan ikut mengupload juga desainnya untuk masyarakat. Jadi harapan kami Udinus nanti akan terlibat juga untuk mendatabase pasien, plus juga bukan hanya diberi sekali Mbak, tapi terpantau pasiennya. Titiknya di mana misalkan titiknya di lebih dekat dengan Jogja. Ternyata di Jogja ada database penghobi 3D yang bisa support kalau ada kerusakan misalkan. Jadi nanti pasien dibantu dari Jogja bukan dari Semarang karena lebih dekat juga ya Pak ya. Jogja seperti itu. Jadi kami sebenarnya harapan kami adalah menggerakkan sama Mbak. Nah, kemudian selesai enggak tapi ada pasien sehingga ada ini juga tumbuh hal baru untuk anak muda juga Mbak, ada IKM yang kaitannya dengan printer 3D. Mereka bisa support untuk mencetak part-part dari kalau ada kerusakan tangan palsunya pasien. Memang fokus kita ada di teknologi tepat guna Mbak. Jadi nggak usah yang canggih. Jadi kata kuncinya itu kita pilih mana, canggih tapi mahal nggak bisa dibeli atau tepat guna dan bisa dirasakan masyarakat. Oke, pilih yang terakhir sih ya Pak ya, tepat guna tapi bisa digunakan oleh masyarakat karena kan menjadi lebih berguna seperti itu ya Pak Joko ya. Baik, oke, Mas Hawari, ini kalau berbicara soal teknologinya nih, ini untuk biaya teknologinya nih sendiri berapa nih? Untuk biayanya ya, kalau yang dibuat ini yang sekarang ditampilkan itu kemarin sekitar 200-an. Mungkin kalau misalnya dikembangkan lagi yang agak lebih canggih tapi masih tetap berguna, ya sekitar 500 sampai 1 jutaan. 500 sampai 1 juta ya untuk teknologinya saja ya. Selama bisa tercover sama BPJS itu. Oke, karena tadi dengan harga yang mentok harus di 2,5 gitu ya. Jadi ditekan sebisa mungkin gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kalau Bu Dita nih, apakah dengan inovasi ini nih teknik biomedis Udinus nih tercetus untuk mengembangkan inovasi lainnya gitu? Pastinya ya Mbak Nadia. Jadi kalau untuk inovasi yang lain itu juga dari teman-teman mahasiswa itu banyak sekali inovasinya gitu. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Menik itu kan ada Gluconov ya untuk pengukuran kadar gula darah non-invasif. Kemudian teman-teman yang sekarang itu juga ada yang mengembangkan ini USG untuk deteksi glaukoma gitu. Jadi tekanan mata ya seperti itu. Terus juga ada yang sedang melakukan pengembangan stress level detector. Wah, stress level detector. Karena kan kita tahu ya sekarang tingkat depresi tinggi. Makanya saya langsung kaget, makanya nih akan sangat diminati nih, kayak langsung pada wah pengen gitu ya. Jadi macam-macam memang teknologi inovasi. Apalagi di bidang medis juga ya. Banyak gitu ya. Bu Menik, kalau ilmu yang dipelajari di prodi teknik biomedis Udinus ini sebenarnya apa aja sih Bu gitu, bisa sampai bikin alat-alat kayak gini, terus tadi ada deteksi apa kayak gitu? Baik, yang terpenting untuk dasar itu basic science ya. Jadi mahasiswa itu ada mata kuliah matematika, biologi, kimia, seperti itu basic science itu sangat penting sekali. Kemudian nanti di semester
lebih ke atas itu terkait engineering-nya, karena kita kan di bawah naungan Fakultas Teknik, Biomedical Engineering, seperti itu. Nah, nanti semakin naik lagi tingkatannya itu mulai ke ranah peminatan. Yang tadi ada 3, ada teknologi asistif dan rehabilitasi, kemudian pengolahan citra dan instrumentasi medis, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kalau biasanya pada menanyakan ya Bu ya, setelah lulus bisa kerjanya apa sih biasanya? Nah, ini kalau di teknik biomedis sendiri seperti apa Bu? Baik, jadi kalau di Prodi Teknik Biomedis ini memang pertanyaan paling sering ya Mbak Nadia ya, mau habis lulus mau kemana, seperti itu. Nah, kalau untuk dari Prodi Teknik Biomedis ini profil lulusan itu terkait medical engineering, seperti itu. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Joko, seperti itu, diawali dengan pengembangan desain. Nah, sekarang beliau juga sebagai medical engineering, jadi dalam pengoperasian yang ada di rumah sakit, beliau ikut turut membantu, seperti itu. Jadi dari data CT scan pasien, beliau mencoba mengolah data citranya, kemudian mendesain. Nah, informasi itu terbantukan untuk bagi para dokter untuk melakukan tindak operasi, seperti itu. Nah, itu dari medical engineering. Dari medical engineering ya. Oke, berarti ini teman-teman yang di rumah mungkin udah nggak bingung lagi gitu ya Bu Menik. Ini biasanya teknik biomedis nih belajarnya apa aja, tadi kan ada banyak juga gitu ya. Kemudian kerjanya, prospek yang sering ditanyakan yaitu seperti apa, tadi sudah dijelaskan seperti itu. Baik Bu Menik, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.